Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan pada minggu ke-10 setelah Trinitas, yaitu dari Keluaran 16, ayat 2 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani, kata bersungut-sungut diterjemahkan dengan kata gonggusomos. Artinya bukan sekedar mengeluh, tetapi sudah menjurus pada tindakan pemberontakan. Bersungut-sungut adalah mengeluh terhadap situasi yang dihadapi dan membandingkannya dengan pengalaman pada masa lalu. Sungut-sungut akan berlanjut dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan segala sesuatu akan realita yang dihadapi. Demikianlah umat Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju ke Kanaan. Ketika mereka tiba di Gurun Sin, keluar dari sana mereka bersungut-sungut. Boleh kita baca itu di Bilangan 14 ayat 22. Kalau kita hitung semuanya sungut-sungut mereka itu, kurang lebih 10 kali istilah Allah di sini dibilang mencobai. Dan dari 10 sungut-sungut mereka itu ada 3 yang boleh kita lihat di sini. Pertama sekali, di Keluaran 15 ayat 24, ketika mereka kehausan di Mara, mereka bersungut-sungut kepada Musa, sehingga Tuhan memberikan air kepada mereka. Kemudian di Keluaran 16 ayat 2, mereka bersungut-sungut karena makanan. Itu yang kita baca tadi dalam konteks bacaan kita. Kemudian di Bilangan 11 ayat 1, mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena nasib buruk mereka, dan karena sungut-sungut mereka itu Tuhan marah dan menurunkan api di tepi sekeliling perkemahan mereka, dan mereka ketakutan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, apakah yang menyebabkan umat Israel bersungut-sungut? Ada banyak hal yang mungkin menyebabkan mereka bersungut-sungut. Tapi dari banyak hal yang menjadi kemungkinan mereka bersungut-sungut, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mereka terikat pada masa lalu. Umat Israel merasa lebih baik tetap pada masa lalunya. Walaupun mereka menjadi budak di Mesir, tetapi mereka masih dapat menikmati daging, menikmati makanan yang enak. Walaupun mereka di sana tidak merdeka, tetapi diperhadapkan dengan kesulitan di gurun, sekali lagi mereka mau lari dari kenyataan dan kembali ke masa lalunya walau menjadi bangsa budak. Yang kedua, tidak menerima kenyataan. Saudaraku yang terkasih, kenangan
dan keterikatan kepada masa lalu itu kemudian membuat umat Israel kesulitan menghadapi kenyataan sekarang. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, dan pergumulan, mereka tidak dapat menerimanya, sehingga mereka sekali lagi mau lari kembali ke Mesir, lari dari kenyataan itu, dan kembali kepada masa lalu mereka. Yang kemudian yang ketiga yaitu keinginan lebih. Keinginan yang melebihi kenyataan membuat umat Israel bersungut-sungut. Keinginan yang lebih membuat mereka tidak bersyukur dan bersukacita akan realita yang ada. Keinginan yang lebih tersebut mendorong mereka bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sungut-sungut umat Israel itu mendorong mereka melakukan tindakan yang pertama menyalahkan, yaitu menyalahkan keadaan dan situasi, menyalahkan Musa dan Harun. Dan sesungguhnya secara prinsip, apabila mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa dan Harun, sesungguhnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan dalam kenyataan yang mereka hadapi. Yang kedua, ingin kembali kepada masa lalu. Kenyataan dan tantangan, realita yang mereka hadapi, membuat mereka mau berlari dan kembali kepada masa lalunya, mau menjadi budak. Hal ini tentunya adalah pemberontakan di mata Tuhan. Akibat sungut-sungut tersebut, mereka harus menghadapi konsekuensi dan hukuman dari Tuhan, yaitu yang pertama, perjalanan mereka menjadi lambat. Dalam kisah yang sudah kita dengar di Alkitab ini, umat Israel harus berjalan 40 tahun. Seandainya mereka tidak bersungut-sungut, mungkin perjalanan itu tidak akan 40 tahun, bisa saja mungkin 40 hari. Maka sungut-sungut mereka membawa konsekuensi, perjalanan mereka jadi lambat. Yang kedua, tidak sampai kepada tujuan. Generasi pertama umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas, yang keluar dari Mesir, tidak sampai kepada tujuan mereka itu ke Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudaraku yang terkasih, di dalam perikop bacaan, di Bilangan 32 ayat 11-12, firman Tuhan berkata demikian. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yesua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Demikianlah dalam perjalanan itu bahkan Musa juga tidak sampai ke sana. Sebelumnya di Bilangan 14 ayat 22-23 Tuhan juga berkata demikian. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini menegur kita supaya kita jangan bersungut-sungut. Kita jangan bersungut-sungut karena yang pertama, Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Kebutuhan yang pertama yang telah disediakan Tuhan bagi kita adalah kebebasan. Kebutuhan yang pertama dan yang utama bagi manusia adalah kemerdekaan. Hal itu diberikan Tuhan kepada umat Israel yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Hal tersebut juga diberikan Tuhan kepada kita yang membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kematian di dalam penebusan Yesus Kristus. Kemerdekaan kita dari dosa harus kita pertahankan, walau harus menghadapi berbagai kesulitan pada saat ini. Jangan kiranya karena penderitaan, karena pergumulan dan penderitaan, kita kembali kepada manusia yang lama, kepada hidup kita yang lama, melakukan dosa dan menikmati nikmat dari dosa yang sesaat tersebut, tetapi yang berakibat kepada kematian yang selama-lamanya.
Kebutuhan kita juga sudah ditanggung oleh Tuhan, yaitu kebutuhan jasmani. Tiap-tiap hari Tuhan memberikan makanan kepada umat Israel. Pagi manna, kalau sore burung yang menjadi makanan mereka menjadi daging. Tetapi mereka tidak dapat mensyukuri itu. Kita juga demikian, tiap matahari terbit, sesungguhnya Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin tidak selalu semuanya kebutuhan itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apa yang telah Tuhan sediakan, itulah kebutuhan terbaik yang sesungguhnya, yang membawa kebaikan dan sukacita damai sejahtera dalam hidup kita. Maka, untuk hal makan dan minum juga, jangan bersungut-sungut. Kemudian Tuhan juga memberikan kebutuhan rohani kepada kita. Kebutuhan jasmani, makan dan minum, dan harta serta kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sudah kita urai beberapa hari yang lalu. Menurut Abraham Maslow, di dalam piramid kebutuhannya, sudah Tuhan berikan dan cukupkan bagi kita. Tetapi itu tidak akan ada batasnya. Soal cukup atau tidak, itu sangat tergantung kepada kita. Hal bagaimana kita mencukupkan dan bersyukur, sekali lagi itu tergantung kepada kita. Supaya kita dapat mencukupkan diri dan bersyukur, hati kita harus dipandu oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keinginan kita. Supaya Roh Kudus dapat memimpin hati kita, maka kita harus hidup di dalam Yesus. Orang yang di dalam Yesus tidak akan pernah lapar dan haus lagi, karena Yesus sendirilah roti kehidupan itu, sebagaimana yang dikatakan dalam firman-Nya, Yohanes 6 ayat 35, yang berkata demikian, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku yang terkasih, sungut-sungut itu sesungguhnya datang dari hati kita yang tidak pernah terpuaskan keinginannya. Walau makanan sudah ada, orang yang tidak pernah mencukupkan diri, yang selalu menginginkan yang lebih enak lagi, dia akan bersungut-sungut. Ketika sudah ada pakaian juga, sering sekali kita tidak bersyukur, tapi masih bersungut-sungut, karena kita menginginkan pakaian yang lebih baik. Walau sudah memiliki kendaraan sepeda motor atau mobil, tetapi sering sekali juga kita masih bersungut-sungut, karena mobil yang kita pakai, kita anggap masih kurang baik, kita menginginkan merek yang lebih mewah, dan seterusnya. Tetapi hati yang sudah dikuasai oleh Yesus Kristus, dipandu dan dipimpin oleh Roh Kudus, akan dapat bersyukur dan menikmati apa yang ada, sehingga hilang dari sungut-sungut. Yang kedua, saudaraku, jangan bersungut-sungut supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, sungut-sungut tidak akan mengubah kenyataan, malah akan memperburuk perasaan dan mengacau balaukan kenyataan tersebut. Sungut-sungut akan menimbulkan masalah yang baru, karena bisa saja saling mempersalahkan, sehingga akan terjadi polemik dan perseteruan. Orang yang bersungut-sungut tidak akan dapat merasakan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Bahkan orang yang senantiasa bersungut-sungut, dibawa ke surga sekalipun, dia tidak akan pernah bersukacita, karena karakternya sudah bersungut-sungut. Dan ketika sampai di surga, dia juga akan mengeluh dan bersungut-sungut. Oh, rupanya surga hanya demikian. Padahal ketika mendengar khotbah, para pendeta, para pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang lain, betapa indah digambarkan. Saudaraku, orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah dapat hidup di dalam damai sejahtera. Karena itu jangan bersungut-sungut, tetapi bersyukurlah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 demikian, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu." Orang yang mengucap syukur akan mampu mencukupkan dirinya. Orang yang mencukupkan dirinya dan orang yang bersyukur akan dapat menikmati kenyataan dan realita yang ada sekarang, yang telah Tuhan sediakan, sehingga orang yang bersyukur, yang mencukupkan diri, dialah yang dapat bersukacita dan hidup berbahagia. Yang ketiga,
Jangan bersungut-sungut supaya kita sampai kepada tujuan dan tidak dihukum oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di depan tadi sudah saya jelaskan, akibat sungut-sungut orang Israel, perjalanan mereka menjadi lambat. Harus mengembara 40 tahun di gurun. Dan yang paling menyakitkan adalah generasi pertama yang keluar dari Mesir yang berusia di atas 20 tahun tidak sampai ke Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam realita kehidupan sekarang ini juga, akibat sungut-sungut, segala hal yang baik yang mau kita lakukan bisa saja lambat, dan tujuan baik yang kita rencanakan bisa saja tidak tercapai. Kalau kita merencanakan program yang baik di gereja, karena sungut-sungut, tentu kita membutuhkan waktu untuk menjelaskan. Tentu kita membutuhkan waktu untuk duduk bersama. Tentu kita duduk bersama kemudian membutuhkan waktu menyamakan persepsi, pikiran, dan seterusnya. Dan yang luar biasanya, orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah menerima kebenaran dan kenyataan itu, karena dia mempunyai konsep sendiri. Lebih daripada itu, tujuan yang baik akan terhalang karena sungut-sungut. Dan di atas semuanya itu, tujuan utama kita dalam perjalanan kehidupan kita di gurun ini adalah supaya sampai di Kanaan. Jangan karena sungut-sungut, karena pemberontakan kita, tidak mau menerima bimbingan Tuhan, dan tidak mau hidup seturut dengan kehendak-Nya, membuat kita tidak sampai kepada tujuan akhir itu. Karena itu, mari kita ikuti tuntunan Tuhan, mensyukuri berkat kebutuhan yang telah disediakan, dan berjalan senantiasa di bawah pimpinan firman Tuhan, hingga kita tiba di Yerusalem yang baru. Tujuan utama kita, hidup di sorga, memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, jangan bersungut-sungut, mengucap syukurlah senantiasa, dan bersukacitalah dalam kehidupan, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami bersyukur atas semua nikmat berkat yang Tuhan berikan. Dan kiranya Tuhan mampukan sanggupkan kami untuk tidak bersungut-sungut, sehingga tidak satu pun dari kami yang dihukum, sehingga tidak dapat sampai tiba di tujuan akhir kami, yaitu Yerusalem yang baru. Maka pandulah kami, agar kami meletakkan keinginan kami di bawah pimpinan Roh Kudus, dan hidup di dunia kami bersukacita dan berbahagia, dan nanti bersorak-sorak di Kanaan, Yerusalem yang baru, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat mengucap syukur, selamat bersukacita di dalam Tuhan. Oras, oras, oras.